Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotaan Muklas Alvin Alfariski, yaitu saya sendiri, kemudian rekan saya Ayu Fathatul Jannah dan Vandina Dwi Hadiati. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami pada pertemuan kali ini, yang mana berjudul Lembaga Keuangan Syariah. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian lembaga keuangan syariah. Yang pertama, untuk pengertian lembaga keuangan sendiri, menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, itu disebut dengan lembaga keuangan. Untuk lembaga keuangan syariah itu sendiri merupakan suatu badan usaha dan institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan maupun non-finansial aset atau aset real berlandaskan konsep syariah. Jadi untuk lembaga keuangan syariah ini lebih ke syariahnya, dalam artian di dalamnya juga diawasi oleh lembaga pengawas syariah itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, pembagian lembaga keuangan sendiri ada dua, yaitu bank dan non-bank. Di sini di PPT dijelaskan bahwa lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Nah, lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Adapun lembaga keuangan non-bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Di sini saya Ayu Fathatul Jannah NIM 630 2019 0017 akan melanjutkan pemaparan materi yang dimana materi A dan B telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi lembaga keuangan syariah dan prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Fungsi lembaga keuangan syariah terdiri atas 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengalihan aset atau asset mutation. Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman terhadap pihak yang membutuhkan dana dalam waktu atau jangka tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah begitu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi transaksi. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga fungsinya ialah likuiditas atau liquidity. Seperti unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang keempat adalah efisiensi atau efisiensi, di mana bank dan lembaga non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga non-bank sebagai broker, yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola usaha atau pengelola modal begitu. Kemudian selanjutnya ada prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Prinsip lembaga atau prinsip operasional lembaga keuangan syariah di sini
adalah prinsip yang dianut di dalamnya lembaga keuangan syariah, yaitu prinsip yang berdasarkan nilai-nilai keadilan. Kemudian ada kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan atau rahmatan lil alamin begitu. Kemudian di dalam prinsip operasional ke lembaga keuangan syariah terdapat prinsip utama. Yang pertama adalah bebas dari maisir. Maisir itu apa? Maisir itu adalah judi atau mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan, spekulasi. Kemudian bebas dari horor. Horor yaitu menipu, memperdayagunakan ketidakpastian. Horor secara istilah atau secara umum adalah suatu yang memberdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemudian kemegahan, syahwat, dan keinginan lainnya. Kemudian yang ketiga ada bebas dari riba. Bebas dari riba. Riba sendiri secara bahasa adalah tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman. Yang di sini prinsipnya bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang keempat batil atau tidak sah atau batal, seperti mengurangi takaran, kemudian mencampuri produk dengan barang yang sudah rusak begitu. Atau disingkat prinsip yang pertama tadi bebas dari maghrib, yaitu maisir, horor, riba, dan batil. Kemudian di sini yang kedua adalah menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berdasarkan basis perolehan keuntungan menurut syariah. Di sini di dalam prinsip perdagangan yaitu terdapat 3 rukun. Yang pertama adalah mengikatkan diri atau dirinya sudah terikat begitu, kemudian pihak-pihak yang berakad, kemudian objek akad. Kemudian di sini sebagai contohnya ada mudorobah, kemudian ada salam, ada istisna, kemudian ada musyarakah dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengeluarkan atau menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Di sini yang dimaksud menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, kita sebagai umat Islam terkhususnya diharuskan membantu saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Dan tujuan dari menyalurkan zakat, infak, dan sedekah tentunya sangat signifikan, yaitu untuk meningkatkan perekonomian baik secara makro maupun mikro. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem bagi hasil dengan mekanisme pembagian untung dan rugi. Pengalaman selama krisis ekonomi memberikan suatu pelajaran berharga, yaitu sistem berbagi resiko dan bagi hasil. Sebagaimana terdapat pada sistem bank berdasarkan prinsip syariah, merupakan suatu sistem yang dapat berperan meningkatkan ketahanan suatu perekonomian. Dalam hal ini, sistem bagi hasil atau berbagi resiko antara lain ada pemilik dana dan pengguna dana. Sudah diperjanjikan secara jelas dari awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi, misalnya ada risiko kesulitan usaha tersebut otomatis akan ditanggung bersama dengan pemilik dana atau pengguna dana. Penerapan bagi hasil oleh bank terdapat beberapa variasi. Yang pertama ada level transparansi sistem dan adanya benchmark dalam sistem, preferensi investor, rasio kekayaan, dan kebutuhan dasar. Di samping itu, kemungkinan bisa melaksanakan program penyehatan bank mempunyai wewenang untuk meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan mengubah kontrak yang mengakibatkan bank dengan pihak ketiga.
yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank. Oleh karena itu, dalam menetapkan bagi hasil berdasarkan bagi pendapatan bukan berdasarkan prinsip bagi untung. Selanjutnya ada perkembangan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pertama, ada lembaga keuangan syariah saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Suatu lembaga keuangan syariah ini sangatlah berkomitmen dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini, suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah lebih banyak kemaslahatannya daripada mudaratnya. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia juga sudah cukup menjanjikan. Ada contohnya, yaitu banyak bank-bank yang dulunya hanya menerapkan konsep konvensional sekarang sudah menerapkan bisnis syariah. Juga munculnya prodi-prodi tentang ekonomi Islam seperti perbankan syariah. Oleh karena itu, harapan perkembangan ekonomi dari sini lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat meningkat setiap tahunnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.